Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Yuliani dari TK Islam Ananda Lebu Alung, CGP Angkatan 10 Kabupaten Padang Pariaman akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, di sini sebagai fasilitator yaitu Pak Iswandi, SPD MPD, dan pengajar praktek saya yaitu Bu Adni Herawati, SPD, sedangkan saya sendiri Alia Yuliani, SPD, CGP Angkatan 10. Rancangan tindakan untuk aksi nyata yaitu latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melanggar peraturan maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Dan selanjutnya menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh kelas dan siswa. Selanjutnya, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan yaitu pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang terakhir, memantau refleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang dibutuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Selanjutnya, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, dan yang terakhir, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Berdiskusi bersama kepala sekolah dan rekan sejawat tentang budaya positif. Berikut ini diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 budaya positif tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 10. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertindak dan menciptakan dengan merdeka.
stimulus respon. Terdapat itu kita mencoba mengundang orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di dialog kontrol terdapat kita berusaha memahami keadaan orang lain. Yang kedua, di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada dialog kontrolnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Pada dialog kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, di stimulus respon, saya permasalahan ada pada saat diberikan gagal. Pada teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan di teori kontrolnya, model berpikir menang. Baiklah, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu discipline, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang kembali berbensi memenuhi sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Teori motivasi perilaku manusia ada beberapa, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya, yaitu terdapat dalam kata motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan, terdapat pada motivasi eksternal. Dan ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu terdapat motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah, dalam bagian ini terdapat budaya positif, di mana itu di selatan lingkungan positif, jauh keyakinan jelas, dan pada pusatnya pengetahuan keras. Keyakinan keras. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Kemudian menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya sebuah budaya positif, kita perlu menciptakan dan menyepakati keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Penyatuan pemikiran tersebut untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang kemudian seluruhnya menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas di antara tersebut dari apa? Pada kolom A ada di sini terdapat kesepakatan kelas, yaitu yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktivitas dalam pembelajaran dan tertib. Pada kolom B terdapat kesepakatan kelas, yaitu yang A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang B, kami murid yang semangat belajar. Yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, biasalah dua ini
bersama dengan murid dan guru. Jadi itu merupakan keyakinan kelas. Selanjutnya peraturan yang ada itu selalu mengembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah yang 15 menit sebelum pembelajaran, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu adalah peraturan. Sedangkan keyakinan kelas atau keyakinan yang ditunjuk di antaranya yaitu pada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, yaitu dalam pastinya keyakinan kelas itu merupakan tanggung jawab. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain pada peraturan. Sedangkan di keyakinan kelas yaitu terdapat mulai menghormati orang lain dan diri sendiri. Dan selanjutnya pada peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di sana terdapat nilai keyakinan kelas yaitu menghormati orang lain, kemudian pada ujar dan konsisten. Selanjutnya di peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Sedangkan keyakinan kelas menilai keselamatan menghormati orang lain. Pada peraturan selanjutnya yaitu bergantian atau dilarang menggunakan narkoba. Pada keyakinan kelasnya dapat menaik kesehatan. Sementara di peraturan yang bergantian atau menunggu giliran terdapat nilai keyakinan kelas yaitu menghormati orang lain atau kesabaran. Sedangkan peraturan menggunakan masker pada nilai keyakinan kelas terdapat yaitu nilai kesehatan, nilai keselamatan. Dan terakhir peraturan jangan berlari di kelas atau koridor terdapat nilai keyakinan kelasnya yaitu keselamatan dan keamanan. Apa tindakan guru? Yaitu pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan pernah menemui karena terlambat ke sekolah. Nah, ada tindakan guru itu nanti kita bahas satu-satu termasuk penanakan ini tindakan guru ini. Yaitu yang kedua kali mengakhiri lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Dan selanjutnya murid diminta untuk usap 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Selanjutnya itu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret dan membersihkan tumpahan air ke meja, tulis kalender tersebar pada saat belajar. Selanjutnya meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatunya. Selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat berhubungannya bentuk pelajaran videokan. Jadi tindakan dulu ini nanti kita akan satu-satu temuan atau konsekuensinya berdasarkan tindakan dulu tersebut. Oke, selanjutnya itu dari tindakan tersebut ternyata yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena masuk sekolah itu merupakan hukuman. Selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah merupakan juga adalah hukuman. Selanjutnya murid diminta untuk berusaha 15 kali tidak menggunakan masker ke sekolah merupakan juga hukuman. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, nah itu merupakan konsekuensi. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersebut pada saat belajar merupakan konsekuensi. Selanjutnya disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatunya merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat merupakan konsekuensi. Jadi antara hukuman dan konsekuensi yang akan di pelajaran sekolah di
sementara di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Lalu yang selanjutnya membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka panjang atau jangka lama, itu termasuk hukuman. Dan pada konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu merupakan konsekuensi. Dan selanjutnya anak membenci kedisiplinan, itu bagian dari hukuman. Dan pada konsekuensi anak menghargai disiplin. Pada hukuman paksaan, sedangkan pada konsekuensi stimulus dan cambakan. Pada hukuman juga mendorong anak menjadi diri sendiri. Nah, itu juga hukuman ya dulu. Dan pada konsekuensinya mendorong anak menyesuaikan diri. Pada hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensinya konsep diri yang baik. Sementara di hukuman ada belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya ada belajar untuk mematuhi keadaan. Selanjutnya pada hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu merupakan dari hukuman. Sementara pada konsekuensi kehilangan hak, dibawa tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, itu merupakan konsekuensi. Dan selanjutnya, nah dari kebutuhan dasar manusia ini dapat kita simpulkan bahwa manusia itu membutuhkan cinta kasih, tahu rasa terima, lalu kekuasaan, dan selanjutnya itu kesenangan, dan terakhir itu kebebasan. Itu adalah merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Nah, seperti contohnya pada ini itu ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu membuat tugas. Karena jelas bersenang, tidak ada suara padahal kan aku suka dan senang. Itu perasaan ya. Jadi yang banyaknya itu ibu guru tidak menyamaku hari ini, padahal aku pakai jadi terlalu baik. Nah, nanti kita baca ya dari pernyataan anak tersebut. Lalu selanjutnya aku bosan, masa belajarnya cuma itu aja dan dari ibu guru aja. Selanjutnya perasaan yang diungkapkan anak, aku selesai dan waktu tidak rapi, malah ibu guru menunjuki tema-temaku di depan kelas. Nah, dari pernyataan tersebut, untuk apakah yang benar tidak terjadi dalam pernyataan itu nanti kita bahas satu-satu. Oke. Nah, pada 5 posisi kontrol terdapat edukasi, identitas gagal atau kontrol di luar. Lalu ada kolom identitas berhasil sukses, identitas berhasil atau sukses, kontrol diri. Oke, mari kita lanjut dulu. Yang pertama, menghindari hukuman. Guru berbuat menghardik, menunjukkan, menyakiti, menyindir. Lalu berbuat merasa bersalah, berceramah dan menyatakan harus benar, ibu kecilnya itu berbuat merasa bersalah. Lalu dalam identitas berhasil maksudnya sebagai tema, membuatkan asal-asalan untuk muridnya sebagai penantang, menghitung dan mengukur. Sementara pada manajer bisa dikatakan dengan kata-kata yaitu mengajukan pertanyaan. Lalu ketika guru berkata, kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu adalah kalimat pernyataan dari pembuku. Sementara pembuku terasa bersalah, kita menemukan kata-kata seperti kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Lalu sebagai posisi kontrol teman, ayolah kita gabungkan dengan ibu. Masa kamu tidak mau? Nah, tidak ibu pernah ingat tidak, ibu pernah bantu kamu loh.
untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita menggabungkan apa dengan pertanyaan kita, dan hasilnya itu pada posisi kontrol pendukung, maka anak akan terbuka menyalahkan orang lain dan berbohong. Sementara hasil pada posisi kontrol pendukung merasa bersalah, menyembunyikan, menyangka dan berbohong. Antara posisi kontrol hasilnya yaitu hilir bergantungan. Pada posisi kontrol perantau menyesuaikan diri kita awasi. Sementara posisi kontrol adalah manajer menguasai pribadi. Jadi dari kelima posisi kontrol ini dapat kita lakukan dulu. Lalu apa kaitannya dengan dunia berkualitas atau penduduk? Posisi kontrolnya itu murid melakukan guru di luar dunia kualitas. Sementara untuk rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Pada posisi kontrol sebagai anak, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sementara pada posisi kontrol perantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Lalu pada posisi kontrol manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Lalu murid berharapan pada pendukung, yaitu biasa saja, nanti tidak melakukan banyak mengalami seperti itu murid. Lalu pada posisi kontrol, maka murid bisa mengambil makan saya. Lalu sementara di posisi kontrol saya pikir Bapak atau Ibu dengan saya, ternyata begitu. Lalu posisi kontrol pemantau, berapa banyak bidang yang bisa saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Pada posisi kontrol manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampaknya yaitu menanggulangi kesalahan. Pada pembuat kesalahan salah yaitu merasa rendah diri. Pada posisi kontrol lemah dan tidak percaya diri. Sebagai posisi kontrol pemantau yaitu menitik beratkan pada orang lain. Lalu posisi kontrol manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara untuk mengevaluasi diri. Selanjutnya yaitu apa itu restitusi? Apa itu? Yaitu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan pengalaman dari yang berperbedaan tahun 2005. Ada sebuah prinsip restitusi yang antaranya yaitu yang pertama bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan pasangan. Selanjutnya yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi ini adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, yaitu restitusi fokus pada solusi. Dan yang selanjutnya yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada tiga restitusi yang diantaranya kamu tentu punya alasan untuk melakukan itu. Pada adanya pernyataan ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Selanjutnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kamu
apa. Dan selanjutnya dalam penelitian yang barunya, nilai-nilai apa yang telah disepakati. Nah, jadi dari segi ini kita memberikan itu pada untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif dan berada dirinya kembali, yaitu guru bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah bersalah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Itu salah satu untuk membangkitkan memang dia mulai mengalami basic ini dalam kebutuhan. Seperti apa kaitan yang bisa kita berikan itu dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs atau kebutuhan dasar. Apakah itu power, penguasa, freedom, kebebasan, law, and belonging diterima, fun, kesenangan, atau survival bertahan hidup. Dari pernyataan ini guru bisa berkata, yaitu kamu bisa saja melakukan hal yang berbeda, tapi kamu tidak melakukannya. Selanjutnya pernyataan yang lain itu kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Lalu apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi katakan sikap yang lain yang lain. Selanjutnya terakhir dan selanjutnya juga bukan alat belajar pertama ini hanya tempat mencapai di dalam kota alat misalnya itu. Dalam penelitian itu murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia punya. Mendasari manusia yang berinteraksi dengan orang lain. Nah, kita bisa menanyakan kepada murid apa nilai yang kita percaya jelas atau manusia kita. Lalu nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang berdasar seperti ini? Dia itu seperti apa sih? Lalu kamu ingin dia seperti apa? Apa yang biasanya? Tentunya kamu yang menjadi orang yang seperti apa? Dari pengadaan nah, kita versi 30. Jika versi ini bisa relatif dikurangi jadi 29 dengan cukup singkat dan dengan cara pemenuhan. Seperti apakah kamu ingin berbuat lagi? Apakah saat ini kamu sedang menjawab yang sempurna? Apakah kamu bisa memikirkan atau melakukan saat ini menjadi sikap yang ingin membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kamu memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai atau sudah cukup? Kapan kamu siap untuk bermulai? Kesepakatannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa berapa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat berjalan lebih baik? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diberlakukan pada kejadian ini? Bisakah kamu melakukannya? Lalu yang terakhir, apa yang kamu inginkan? Apa yang diinginkan? Oke, terima kasih. Penjelasan dari saya yang sedikit dalam kita dalamkan di sebuah juga bahwa kali ini bisa dari yang semua yang tertinggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di Sulawesi Dosi Juliana.
Ada dokumentasi foto. Nah, itu foto nih. Waalaikumsalam. 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 Hiro. Sekarang hari apa sayang? Hari hari Kamis. Kalau hari Kamis itu kita pakai baju apa sayang? Baju basiba warna apa? Baju warna putih. Sekarang Gira pakai baju warna apa? Putih. Sama nggak sama temannya? Hah? Beda ya. Kenapa pakai baju warna putih? Oh, basah bajunya. Kenapa? Memang hari hujan kemarin. Terus Viro mau tukar baju? Enggak. Kenapa? Viro main ya bajunya. Oh, basah bajunya. Ya, besok basah sekali. Oh, ya udah. Terus besok bagaimana? Harus dicuci. Diulang lagi nggak seperti ini? Nggak bagus nggak seperti ini sayang? Oh, enggak. Jadi gimana lagi besok? Sesuaikan lagi ya sama temannya ya. Samakan seragamnya ya. Janji ya. Oke, tos dulu dong. Oke. Makasih. Alis sayang, habis makan apa tadi sayang? Es Kiko, gimana rasa es Kikonya nak? Ibu dia letaknya di mana? Mas, terus dia minum pakai apa tadi tuh? Pakai plastik. Es Kikonya udah habis. Udah, terus buang sampahnya di mana? Buang sampah itu di mana? Coba lihat ada nggak sampahnya ya? Ada. Mana sampahnya? Tuh. Nah, seharusnya itu buangnya di mana sayang? Di tong sampah. Itu benar apa tidak? Tidak. Seharusnya di mana nak? Tong sampah. Ingat nggak keyakinan jelas kita yang sudah kita sepakati? Apa? Selalu jaga keamanan dan kesehatan dan kebersihan. Terus kalau itu bagus apa enggak, sehat apa enggak nanti kalau banyak sampah ya? Enggak. Mana dong bisa Rumi bantu itu? Bisa. Di mana seharusnya buangnya sayang? Di sampah. Oke. Jadi besok-besok bisa diulang lagi seperti ini ya? Bisa. Bisa bantu juga sayang? Bisa. Tapi terima kasih sayang. Silahkan lihat. Nah, mana buangnya nak? Terima kasih Rumi. Oh, Lili. Sayang-sayang.
Baik, Bapak Bupati.